Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Ramadan dengan NIM F0A021108 dengan prodi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang korosi. Korosi adalah perusakan atau penghancuran material karena adanya reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya. Korosi terdiri dari korosi kering dan korosi basah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan korosi suatu material adalah faktor elektrokimia, kimia fisika, termodinamika, dan metalurgi. Penggolongan korosi sebagai berikut. Yang pertama, uniform atau general attack, korosi umum. Korosi yang umum terjadi pada baja akibat adanya reaksi kimia atau elektrokimia yang merata pada permukaan logam. Pencegahannya dapat penggunaan material yang tepat dan pelapisan atau coating. Kedua, inhibitor atau suatu zat yang ditambahkan dalam konsentrasi yang kecil ke lingkungan untuk menurunkan laju korosi. Yang ketiga, proteksi katodik. Golongan berikutnya, galvanic corrosion, terjadi akibat adanya beda potensial antara dua benda yang terhubung secara elektrolit. Logam yang ketahanan korosinya kurang, anodik. Logam yang ketahanan korosinya tinggi disebut katodik. Proteksi katodik, contoh galvanis atau pelapisan dengan Zn seng pada baja. Baja dilapisi Zn bukan karena Zn memiliki ketahanan korosi yang tinggi, tetapi karena Zn diumpankan agar terkorosi terlebih dahulu. Korosi galvanis dapat terjadi pada sel elektroda yang tidak sama, contoh pipa tembaga dan pipa baja, dan sel dengan temperatur yang berbeda. Hal ini terjadi pada heat exchanger, boiler, immersion heater. Yang ketiga, korosi celah. Korosi lokal yang sering terjadi pada celah atau daerah yang dilindungi. Penyebabnya adanya larutan yang terjebak pada lubang dari permukaan gasket, lap joint, atau kotoran terjebak di bawah baut atau pada kepala rivet. Pencegahannya sangat sulit. Cara lain dengan mengondisikan dalam kelembapan yang rendah. Yang keempat, pitting corrosion atau korosi sumur. Serangan korosi mengakibatkan terjadinya lubang-lubang pada logam. Diameter lubang relatif kecil. Jenis korosi yang sangat berbahaya karena sulit untuk mendeteksi dan mengukurnya secara kuantitatif. Pencegahannya dengan memilih material yang tahan terhadap korosi sumur. Yang kelima, intergranular corrosion atau korosi batas butir. Korosi yang terjadi akibat adanya ketidakmurnian di batas butir, bertambahnya salah satu dari elemen paduan di atas butir, dan pengurangan salah satu elemen paduan di atas butir. Yang keenam, selective leaching atau korosi selektif, penghilangan satu elemen dari suatu paduan padat melalui proses korosi. Contoh 1, penghilangan Zn pada paduan brass atau kuningan. Kedua, kehilangan Ai atau Co atau Fe atau Cr dari paduannya. Pencegahannya, yang pertama, mengurangi zat-zat yang agresif pada fluida kerja. Yang kedua, proteksi katodik. Dan yang terakhir, ketiga, mengurangi unsur yang terkorosi, misalnya lead brass. Dan yang ketujuh, korosi erosion atau korosi erosi. Proses korosi yang dipercepat dengan adanya gesekan antara fluida korosif dengan permukaan logam. Pencegahannya, pertama, pelapisan atau coating dengan permukaan yang keras, dan yang kedua, proteksi katodik. Dan yang ke-8 atau terakhir, stress corrosion, korosi tegangan. Sering juga disebut stress corrosion cracking, yaitu retak atau crack yang disebabkan oleh tegangan tarik atau tensile stress, dan korosi yang spesifik. Contohnya hidrogen embrittle